Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Dojin, melanjutkan chapter sebelumnya. Setelah malam yang panjang dilalui Himchan dengan bermain icik-icik bersama Jumi. Keesokan pagi ketika Himchan ingin pergi ke rumah Mihe, betapa terkejutnya Himchan menerima pesan Jumi yang tiba-tiba membatalkan kelasnya. Sehingga hal itu membuat Himchan drop dan bingung kenapa Jumi berhenti. Dan hal itu membuat Himchan kepikiran, hingga di saat Himchan membantu Mihe untuk peregangan ototnya. Padahal saat itu Mihe sengaja meminta bantuan Himchan agar bisa memancing Himchan untuk diajak bermain iclik-iclik. Namun karena tidak direspon Himchan, saat itu Mihe begitu kesal hingga menyuruh Himchan untuk pulang saja. Himchan pun terus memikirkan Jumi, hingga akhirnya dua remaja mengganggu Himchan. Dan tentu hal itu membuat Himchan sangat kesal dan marah. Akan tetapi di lain sisi, saat itu Jumi begitu marah karena suaminya memberitahu kalau dirinya tidak akan pulang setahun ini. Dan hal itu semakin membuat Jumi begitu sedih karena Jumi benar-benar sangat kesepian. Hingga akhirnya Jumi kembali meminta Himchan untuk mengajar kembali. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Yuk kita gas. Saat ini di kantor Himchan, terlihat seorang wanita cantik yang duduk di bangku kerjanya. Saat itu wanita itu bertanya kepada Himchan tentang apa yang terjadi. Dan dengan sedikit gugup, di sana Himchan memberitahu bosnya kalau ada satu klien yang membatalkan kelas tanpa sebab. Padahal Himchan berpikir kalau kliennya itu puas akan kinerja Himchan. Tentu saja mendengar hal itu bos Himchan sedikit marah, karena tidak mungkin jika seseorang membatalkan kelas begitu saja tanpa suatu alasan. Dan bos Himchan berpikir kalau Himchan pasti melakukan suatu kesalahan. Terlihat bos Himchan pergi meninggalkan Himchan. Dan saat itu bos Himchan meminta Himchan untuk tidak melakukan hal-hal aneh. Dan bos itu juga meminta Himchan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama hingga membuat kliennya pergi. Tentu saja mendengar hal itu membuat Himchan sedikit kesal karena bosnya itu tak mau tahu alasan apapun dari dirinya. Saat ini di taman kota, terlihat Himchan yang masih kesal atas perkataan bosnya tadi. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Himchan, sehingga Himchan kaget dan menoleh siapakah orang yang menepuk dirinya. Yang dimana ternyata orang itu adalah Furem, teman masa sekolah Himchan. Di sana Furem menanyakan apa yang terjadi. Kenapa Himchan terlihat murung? Padahal Furem mendengar kalau Himchan bekerja dengan baik sebagai pengajar. Akan tetapi tidak mungkin Himchan mengatakan kalau Jumi membatalkan kelasnya karena Himchan telah bermain icik-icik dengannya. Di sana Furem mengajak Himchan untuk minum kopi bersama jikalau Himchan tidak sibuk. Dan tak lama di kafe, Himchan dan Furem pun minum kopi sambil mengobrolkan masa-masa mereka di sekolah dulu. Apalagi mereka sudah lama sekali tidak mengobrol seperti ini. Di sana Himchan berterima kasih kepada Furem karena dia telah mengenalkan Himchan pada teman-temannya. Dan Himchan akan membalas atas kebaikan Furem, entah dengan cara apa. Akan tetapi di sana Furem malah berkata kalau dialah yang berterima kasih kepada Himchan. Sehingga hal itu membuat Himchan kaget. Kenapa Furem berterima kasih? Dan saat ini chapter pun kembali ke masa Furem sekolah dulu. Terlihat Furem yang akan keluar kelas karena waktu istirahat tiba. Namun saat itu terlihat para murid lelaki seperti merencanakan sesuatu kepada Furem. Dan tak lama setelah Furem melewati mereka, terlihat salah satu dari murid laki-laki itu mencoba merekam segitiga bermuda yang digunakan Furem dengan HP-nya.
Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang. Dan tak lama, terlihat Himchan yang mendorong anak tersebut dan menggagalkan aksinya itu. Hingga terlihat Himchan dan anak itu tersungkur dengan begitu keras. Hingga membuat Puram dan anak lainnya terkejut dengan apa yang terjadi. Anak nakal itu bertanya kepada Himchan, kenapa dia melakukan hal itu? Dan tak lama Himchan pun dihajar karena dirinya telah menghalangi rencana anak-anak nakal tersebut. Namun karena hal itu, Puram menjadi tahu kalau Himchan telah melindungi dirinya dari tindakan tak mengenakan di kelas. Dan hal itulah yang membuat Puram begitu berterima kasih kepada Himchan. Mendengar hal itu, wajah Himchan memerah dan merasa malu karena Puram telah memuji dirinya. Saat itu Puram mengatakan kalau dia akan membantu Himchan untuk mendapatkan banyak klien, karena Puram banyak mengenal ibu-ibu yang butuh bantuan Himchan, sehingga Himchan tidak harus tergantung kepada kedua orang saja. Dan hal itu membuat Himchan senang serta mengucapkan terima kasih kepada Puram. Namun tak lama terdengar suara HP Himchan berbunyi, yang dimana saat itu pesan Jumi masuk dan mengabari kalau dirinya akan kembali menggunakan jasa Himchan untuk mengajari anaknya. Tentu saja hal itu membuat Himchan begitu senang, hingga terlihat Himchan begitu semangat karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Jumi kembali. Tentu saja sikap Himchan tersebut membuat Puram bingung. Ada apa dengan Himchan? Kenapa moodnya kembali naik? Dan di sana Himchan berkata kalau tidak ada apapun, dan Himchan mengucapkan terima kasih. Himchan pun berpamitan kepada Puram dengan senyuman yang semeringah. Tapi walau Puram tak mengerti apa yang terjadi, tapi itulah Himchan yang dia kenal sejak dulu. Beberapa saat kemudian, terlihat pintu terbuka, yang dimana saat itu Himchan menemui Jumi dengan wajah memerah dan penuh semangat. Di sana Jumi pun meminta maaf kepada Himchan karena kemarin dia mengabari kalau dia akan berhenti dari kelas Himchan. Dan Jumi berharap kalau saat ini Himchan bersedia mengajari kelas kembali. Tentu saja hal itu membuat Himchan senang, sehingga di sana Himchan berkata kepada Jumi untuk tidak perlu memikirkan apa yang terjadi kemarin. Dan Himchan mengucapkan terima kasih kepada Jumi karena Jumi mau kembali memakai jasanya mengajar anaknya. Terlihat Himchan yang mengajari anak Jumi dengan begitu baik. Saat itu terdengar suara pintu diketuk dan terlihat Jumi yang datang dan membawakan cemilan untuk Himchan dan anaknya. Akan tetapi melihat Jumi yang begitu anggun, membuat wajah Himchan memerah dan gugup. Karena kemarin Himchan telah bermain icik-icik bersama dengan Jumi. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana saat itu Jumi menaruh cemilan tersebut dengan menempelkan bakpao padatnya. Hingga Himchan berpikir, ada apa dengan sikap Jumi itu? Akan tetapi tiba-tiba Himchan merasa kalau Jumi sepertinya memancing Himchan untuk kembali bermain iclik-iclik. Dan memikirkan hal itu, wajah Himchan semakin memerah. Jumi pun menaruh makanan itu dan berbisik kepada Himchan untuk menikmati makanannya. Dan mendengar itu, Himchan pun berpikir, apakah memang benar atau hanya kebetulan saja kalau Jumi sepertinya ingin diicik-icik kembali. Memikirkan hal itu, Himchan menjadi pusing karena dia bingung apakah Jumi tidak sengaja melakukan hal itu atau sebaliknya. Dan Himchan pun bingung,
Jikalau dia melakukan kesalahan, maka Jumi akan kembali membatalkan kelasnya. Akhirnya tak lama kelas pun selesai. Dan di sana Himchan mengucapkan terima kasih kepada Jumi dan kembali pulang. Namun saat itu Jumi memanggil Himchan dan berkata kalau dirinya ingin mengatakan sesuatu kepada Himchan. Dan di sana Jumi meminta anaknya untuk bermain di luar rumah dengan alasan agar anaknya tidak pusing selesai belajar. Tentu saja mendengar hal itu Himchan bingung. Karena tumben sekali Jumi meminta anaknya untuk pergi bermain. Apalagi Jumi meminta anaknya itu bermain di luar rumah. Tentu saja dengan senang hati anak Jumi pergi, meninggalkan Himchan dan Jumi di sana. Dan tak lama, terlihat Himchan dan Jumi berdiam, seperti ada rasa canggung di antara mereka. Di sana Himchan membuka percakapan tentang kejadian kemarin malam, yang dimana Himchan bermain icik-icik dengan Jumi. Namun saat itu Jumi tak ingin mendengarnya dan meminta Himchan untuk pergi ke sofa dengan dirinya. Terlihat mereka sudah duduk dengan baik di sofa, tanpa sepatah kata pun. Dan terlihat kalau anak Jumi yang kecil sudah tertidur lelap. Dan mengetahui hal itu, tiba-tiba dengan malu-malu, Jumi memanggil Himchan dan berkata kalau dia akhir-akhir ini merasa kurang enak badan dikarenakan bakpao padat Jumi rasa begitu berat, sehingga di sana Jumi meminta Himchan untuk mengolah bakpao padatnya dan juga melahap bakpao padatnya tersebut, sehingga hal itu membuat chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.